Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Faisal Jernang Aceh. Hari ini saya berada di kebun jernang yang salah satu milik warga di desa setempat, yang katanya ada sebagian buah jernang yang akan mau dipanen. Tapi sebelum kita nonton lebih lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like dan share agar jernang Aceh dikenal di seluruh Nusantara. Dan ini adalah jernang yang milik warga setempat. Namun saya tunggu-tunggu yang punyanya belum hadir juga. Dan ini buah. Nah, ini buah. Walaupun sekecil begini, ini sudah ada harganya. Sudah ada harganya sekitar 150 lah. Kalau yang jenis Dragon Blood. Tapi yang ini bukan jenis Dragon Blood. Yang ini adalah jenis jernang aspal. Nah, dan yang sebesar gini, nah, ini udah mantap nih. Nah, ini sudah keluar bunga lagi. Tapi sayangnya ya, jernang yang beliau tanam ini bukan jenisnya yang super, bukan jenis yang Dragon Blood. Tapi apa boleh buat, beliau dulu memilih bibit tidak teliti, asal milih bibit saja. Akhirnya waktu udah bisa dipanen kayak gini, harganya lebih murah daripada jenang harga Dragon Blood. Makanya saya sarankan kepada sahabat PJI, kalau milih bibit harus hati-hati, harus ada label bibitnya, uji mutu benihnya, dan juga yang sudah bersertifikat. Nah, itu pesan saya untuk sahabat PJI.
Sahabat PJI, ini dalam satu batang ini bisa menghasilkan yaitu sekitar 4 tandan ya. Nah, 1, 2, 3, nah, di belakang satu lagi, 4 tandan dalam satu batang. Nah, dan batangnya panjang. Nah, nih banyak berumpun anaknya lagi. Jadi dalam satu bibit kita tanam, dia bisa berumpun sekitar 6 sampai 10 rumpun. Nah, ini udah besar. Itu udah besar. Itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, nanti kalau induknya yang ini dia akan mati, dia akan digantikan dengan anaknya lagi ini. Akan diganti dengan pohon yang berumpun anaknya. Ini tanaman jernang, sekali kita tanam bisa sampai ke anak cucu kita. Tapi jangan salah menilai ya sahabat PJI. Ini pohon jernang ini bukanlah pohon jernang dragon blood. Tapi pohon jernang ini yaitu jenisnya bisa sering disebut yaitu jernang aspal. Nah, ini pohonnya jernang aspal, ini bukan dragon blood nih, bukan unggul. Tapi walaupun begitu, hasilnya tetap ada nih. Ini sekitar harga buahnya kalau per kilo sekarang sekitar 60 sampai 80 ribu per kilo. Beda dengan dragon blood. Dragon blood yaitu sekitar 200 ribu sampai 230 ribu per kilo. Nah, ini bukan jenis jernang dragon blood. Jadi jangan salah memilih bibit. Kalau kita salah memilih bibit, otomatis kita 4 tahun akan rugi. Nah, jadi saya akan tunjukkan yaitu yang jenis jernang dragon blood. Nah, ini pohon yang jernang dragon blood nih. Coba lihat, diperhatikan batangnya. Dan diperhatikan jernang yang aspal. Ada perbedaan mengenai duri batang. Ini yang jernang aspal dan ini yang jernang dragon blood. Yang jernang dragon blood ini durinya rapi dan juga panjang-panjang dan pohon. Nah, beda dengan yang jernang aspal. Nah, makanya saya sarankan kepada sahabat PJI, janganlah salah memilih bibit. Karena sekali kita salah memilih bibit, kita akan rugi sekitar 4 tahun. Kalau sudah berpanen gini. Tapi untungnya ini harga buah jernang ini ada harganya. Kalau jernang yang kita beli bibit, buahnya nanti tidak ada harganya, ya otomatis kita harus tebang semua. Nah, dan yang ini juga dragon blood. Nanti kalau pohon dragon blood ini yang sudah besar, kalau sudah besar nanti sudah berbuah, yang jernang aspal ini kita tebang, kita potong. Nah, karena harga jualnya lebih mahal daripada jernang aspal. Oke, terima kasih untuk sahabat PJI yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar jernang Aceh dikenal di seluruh Nusantara. Dan kita akan kembali di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.